Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa, yang mana telah memberikan kesempatan untuk kita selalu menimba ilmu dimanapun dan kapanpun, baik dari sosial media atau kepada seorang guru secara langsung. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penonton setia di channel YouTube ini. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita limpahan rezeki yang halal, berkah dan barokah, serta memberikan kita panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap orang memiliki garis takdir masing-masing, seperti halnya rezeki, jodoh maupun kematian. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah melihat bahwa meskipun sebagian besar orang telah melakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki atau kekayaan berlimpah, pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan selayaknya yang diinginkan. Di sisi lain terdapat ciri-ciri orang yang dikejar rezekinya dari manapun asalnya, atau disebut sebagai orang yang telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal terpuji, karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita secara tidak langsung, kita telah membantu banyak orang. Termasuk doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha luas lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Bolehkah kita bersedekah dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia? Itu boleh-boleh saja selama kita mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan berharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini yang tidak dianjurkan, karena kita sudah berharap pada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya, yang menandakan kita telah menyekutukan Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Yang kedua, orang yang suka bersyukur. Tidak dipungkiri orang yang bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta, benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun kita bersyukur. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kenikmatan kita, dan dengan kuasanya akan mengangkat penyakit yang ada dalam diri kita. Firman Allah, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dari ayat di atas telah jelas dijelaskan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Tetapi jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. Insya Allah nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqiah.
Surat Al-Waqi'ah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendapatkan rezeki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Addi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqi'ah kepada istri, keluarga, dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya, insya Allah. Kemudian yang keempat, orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita perbuat. Lalu apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka memungkinkan besar rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa sampai kepada kita. Dalam Quran surat Al ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan, dan memberi pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal saleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau hari kiamat." Oleh karena itu, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah janjikan. Yang kelima, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa, juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah ungkapan manjadda wajadda, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Yang keenam, orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyadarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat memberikan dan mencegah. Maksudnya adalah memberikan manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat isinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun dari syaitan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rezeki tidak akan pernah putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah penjelasan mengenai 6 ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Bersyukurlah jika kita termasuk di dalamnya. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.